gitu. Karena saya punya banyak teman yang mereka itu ateis seperti itu ya. Nah, ketika saya mempelajari karakter dan juga pemikiran mereka pun, itu kalau menurut kacamata saya, mereka adalah orang-orang yang pernah terluka gitu karena mengikuti belief system yang lama. Apalagi ketika seseorang dihadapkan dengan masalah. Makanya setiap kali seseorang mengalami masalah yang sangat berat, seringkali disitulah terjadi titik balik kesadaran. Kami itu generasi milenial ya, yang bisa dibilang agak menjauh dari budaya, spiritual, dan juga agama. Ya nggak perlu, tapi juga sebaliknya Mas. Jangan menganggap bahwa belief system itu merupakan pisau analisa yang bisa untuk mengupas apapun. Kalau memang percaya seperti itu, akhirnya fakta yang akan membenturkan. Ketika tertimpa masalah yang berat, ya nyatanya nyari alternatif. Mungkin sebelumnya PD, agama atau belief system yang saya anut, yang saya pakai ini adalah segalanya. Ilmu apapun ada. Ya gini arep ngingu lele wae ndadak beli buku ternak lele. Nggih, paham. Wes ngono ta? Aplikatif sekali. Kalau yang saya lihat, orang yang tidak pernah belajar spiritual atau tidak pernah menjadi seorang pelaku spiritual, juga tidak pernah mendalam mempelajari agama. Kalau saya lihat justru orang seperti itu yang paling rentan menjadi orang yang kemudian terkena doktrin yang memabukkan. Kemudian akan berubah menjadi orang yang sangat fanatik dan radikal. Ketika kita memasuki ilmu yang tidak terasing oleh alam semesta, menjadikan diri kita tidak teralinasi lagi dengan alam semesta, tidak terisolir, tidak terasing oleh alam semesta. Akhirnya apa yang dirasakan? Kita nyaman, tentram, bagikan kita berada di dalam pangkuan sang ibu bumi dan di bawah rengkuan sang Bopo Angkoso. Sugeng dalu Kang Mas Sabto Langit, Sugeng dalu Mas Mahfud dan Rahayu Mbak siapa? Mbak Ayu. Mbak Ayu, Nggih. Rahayu, nggih. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mugia tansah angsal sikawalasan Gusti Namo Welasasi. Dumateng Kang Mas Sabto Langit punika kanugrahan sangat kagem saya dan Mbak Ayu. Sebelumnya saya perkenalkan, Mbak Ayu adalah ponakan saya, putra dari kakak saya nomor 2. Sedangkan saya adalah adik kelima dari bapaknya Mbak Ayu. Singkat cerita begitu, kami asli dari kota Kabupaten Kebumen. Singkat cerita, Mbak Ayu ini adalah ponakan saya yang tertua ya. Ini kepengen sinau belajar mengenai spiritual Jawa atau Kawruh Jawi, atau selain juga mungkin paugeran pakem Jawi. Karena Mbak Ayu ini juga mulai merasakan adanya energi, frekuensi, vibrasi dari Hyang Pupun dan Leluhur Jawi ini pun. Mbak Ayu memberikan pendidikan. Monggo Mbak Ayu sampaikan. Iya, selamat malam Pak Sabdo. Ini saya udah dengar cerita dari Pak Lek, itu sudah lumayan lama. Jadi memang waktu itu saya tanya sama Pak Lek, saya ingin belajar spiritual Jawa. Itu nggak tahu kenapa ada tarikan. Gitu. Lalu dikasih channel YouTube-nya, videonya itu yang Mas Patrick itu, jadi rangkaiannya. Dari situ memang nggak tahu ya, saya pernah tinggal di Bali, jadi mulai 2019 akhir itu saya bertemu dengan salah satu pemangku di sana. Jadi saya melakukan melukat kalau di Bali ya, kalau di sini kan topo kungkum gitu. Melukatnya di mana? Di Jatiluwih. Oh, di Jatiluwih. Oke, Jatiluwih.
Sebetulnya saya udah pernah melukat sebelumnya, tapi bukan di situ, di daerah Sanur. Sanur. Tapi saya merasa Di Pura. iya di Pura dekat pantai, tapi airnya air bakau pakai. Air bakau. Oh, iya. Tapi di situ saya merasa kayak masih kurang gitu energinya gitu, rasanya kayak kurang plong. Makanya terus dikasih tahu sama teman untuk ke Jatiluwe, dan di situ saya merasa cocok karena Jatiluwe yang di apa? Sungai atau di sungai yang turun ke bawah itu? betul. Oh ya. Sudah Mungkin pernah di situ gitu? Ya, saya pernah juga. Sudah. Ya. Di Nggak, Sampayu. tidak jauh dari Rais Terasing. Betul, Ya, betul, di sungai. Dan gerojokannya itu nggak tinggi, tapi airnya banyak banget. Betul. Terus lanjut. Nah, dari situ saya memang mulai belajar. Belajar, ngobrol-ngobrol sama Pak Mangkunya, dan terakhir kemarin sekitar bulan Agustus, itu memang karena saya udah beberapa kali ke situ, kemudian Pak Mangkunya bilang sama saya, kamu kalau mau belajar spiritual, itu nggak usah jauh-jauh ke Bali, nggak apa-apa. Di tempatmu aja. Karena kalau ke Bali mesti biayanya bolak-balik ya. Lumayan. Berat di ongkos itu. Iya. Nah, Cuma kan memang karena saya sudah pernah tinggal di situ, jadi sudah biasa gitu. Tapi memang ya itu saya mencari gitu. Karena profesi saya sekarang salah satunya itu adalah life coaching, Pak. Life coaching. Jadi saya membantu orang-orang, anak-anak muda sih lebih tepatnya, yang kehilangan jati diri mereka. Gitu. Wah, karena itu. Betul. Pekerjaan yang sangat mulia. Amin, Nah, dari situ saya memang kayak apa ya, batin gitu. Nek memang saya harus ngajak klien-klien saya ke Bali, ya sudah saya tak ke situ. Tapi kalau memang saya bisa membawa klien saya itu di Jawa, tolong tunjukkan gitu. Tunjukkan entah gimana caranya. Itu saya batin gitu. Lah terus ternyata memang benar. Pertama itu tarikan saya adalah untuk sowan ke simbah-simbah saya di Kota Gede. Oh ya. Iya, makanya saya bilang ke paman gitu, Pak Lek, diantar sana. Diantar sana ke Kota Gede. Kota Gede di mana? Gusti Panembahan Senopati. Langsung dari ke makam raja-raja di Kota Gede. Langsung. Kanjeng Panembahan Senopati. Terus. Nah, ternyata di luar ekspektasi, saya malah diajak juga ke Merapi, kemudian diajak juga ke sini. Sempat kungkum nggak di Kota Gede? Belum, langsung ke Merapi. Karena terbatas. Tapi memang pengen ngerasain ke sana. Karena memang apa ya, saya merasa karena yang di Jatiluwe itu kan memang di sungai ya, jadi energinya itu sangat powerful gitu. Betul ya. Makanya pas ke Merapi itu saya ngelihat kok ada mata air, jadi kepingin, cuma nanti cari waktu gitu untuk ke situ. Itu Kali Kuning yang Umbul Lanang, Umbul Waten. Di Itu Umbul kurang Lanang. lebih seperti itu. Ada pengalaman atau daya tarik apa? Semakin merasa mantap untuk belajar tentang jati dirine wong Jawa, istilahnya begitu. Yang pasti saya merasa hidup saya itu rodo apa ya? Kayak roller coaster. Itu sejak saya keluar dari rumah. Jadi lulus SMA, saya ke Malang. Nah, mulai dari situ. Dalam rangka apa? Keluar dari rumah? Kuliah. Di Brawijaya. Unibrau. Universitas Brawijaya Malang. Betul. Fakultas Pertanian. Jurusan Agroekoteknologi. Oh, keren itu. Dulu ya. Sudah wisuda belum? Belum. Ya. Anggap aja masih mahasiswi. Betul. Masih sinau. Ya, terus. Di situ itu saya merasa saya berbeda dari keluarga saya. Gitu. Entah kenapa itu saya merasa kayak semakin jauh gitu dari keluarga saya waktu itu. Lalu 2014 ternyata memang ada kejadian yang membuat saya akhirnya nggak bisa melanjutkan kuliah. Lalu saya dijemput sama paman. Ke Bromo dulu. Ke Bromo dulu, lalu ke Jogja. Gitu. Nah, dari situ saya mulai mencari, gitu, melakukan pencarian. Bahkan saya pernah juga itu sampai apa ya?
saya benar-benar bukan cuma jauh dari keluarga, tapi juga jauh dari agama saya gitu. Saya mempertanyakan agama saya sendiri, seperti itu. Tapi seiring waktu, ya mulai dari Bali itu, jadi mulai melukat pertama itu 2019 sampai 2020, ya sampai sekarang mungkin ya. Itu saya merasa hidup saya itu mengalami percepatan. Jadi yang tadinya itu dibolak-baliknya itu kayak pelan-pelan. Nah, mulai 2019 sampai kemarin itu rasanya tuh kayak cepet banget. Jadi masalah itu ditumpuk gitu. Rasanya gitu. Tapi dari situ akhirnya ya saya semacam serasa dituntun gitu loh, Pak. Jadi dituntun untuk mempelajari spiritual tapi yang tidak ada label agamanya. Setelah itu saya merasa oke, saya harus belajar spiritual Jawa gitu. Ditambah lagi dengan diwejangi ya sama Pak Mangku itu, akhirnya ya sudah. Tapi dari situ setelah saya mempelajari spiritual Jawa, meskipun baru sedikit-sedikit gitu ya, saya justru mulai menekuni agama saya sendiri juga gitu. Jadi kayak semacam beriringan gitu. Bukan berarti setelah saya belajar spiritual Jawa, saya semakin jauh dari agama saya, tapi justru semakin didekatkan gitu. Karena saya merasa itu beriringan gitu. Itu seperti itu sih Pak, kurang lebih. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa mengalami titik balik kesadaran. Titik balik kesadaran maksudnya dari kesadaran yang sifatnya itu level bawah, terus kemudian meningkat sampai bisa mencapai apa yang dinamakan kesadaran murni. Kalau membayangkan kesadaran murni itu seperti apa ya, kalau saya pribadi, kesadaran murni itu berarti kesadaran yang dimiliki oleh Sang Sukmo sejati kita. Jadi hubungannya dengan kesejatian. Kesejatian itu ya kebenaran sejati. Jati diri kita yaitu kesadaran Sukmo sejati atau guru sejati kita. Dan bagi orang Jawa, guru sejati atau Sukmo sejati itu adalah Tuhan yang ada di dalam diri. Makanya saya berani mengatakan kalau kesadaran Sang Sukmo sejati itu tidak akan pernah salah. Kalau ada kesalahan, tentu bukan dilakukan oleh Sang Guru sejati atau Sukmo sejati. Jadi Sukmo sejati itu sama dengan guru sejati. Karena beliaulah pembimbing kita, yaitu Sukmo diri kita sendiri. Itu tidak akan menuntun ke jalan yang sesat atau salah. Kalaupun ada yang salah, tentu itu adalah kesadaran level bawah yang dimiliki oleh kesadaran ragawi kita. Nah, kesadaran ragawi kita itu lahirnya dari mana, Mas? Ya dari Ponco Indro. Kalau ditanya sumber hawa nafsu dari mana? Ya dari Ponco Indro itu, ya enggak? Bukan dari hati. Angkoro itu bukan, sebenarnya lahirnya bukan dari hati. Pintu masuknya, hati itu hanya mengolah kok, Mas. Kalau masuknya itu ya dari Ponco Indro. Misalnya ada seseorang yang sirik melihat tetangga yang sukses, ngiri. Itu diawali dari apa? Dari panca indera kan? Dari mata, telinga, ya kan? Dari situlah masuk. Kemudian diolah oleh apa namanya? Hati. Maka hati itu ibaratnya tempurung kalau dalam ilmu syariat tarekatnya itu hati. Hati itu paling sulit untuk dikupas. Lebih sulit mengupas tempurung daripada kulit kelapa. Orang itu kebanyakan gagalnya saat mengupas tempurung atau saat menaklukkan hati kita. Lah terus kudu piye? Ya hati kita itu harusnya meguru kepada yang namanya guru sejati. Maka hati kita akan selalu bersih, suci. Tapi kalau hati kita berada di bawah kendali Ponco Driyo atau Ponco Indra, ya artinya nanti hati itu akan berlimput dengan hawa nafsu angkara. Hati itu akan muncul ada penyakit-penyakit hati kayak kebencian, sirik, dengki, iri, serai kayak gitu itu munculnya dari Ponco Indro, kemudian diolah hati, dan hati ini terpisah dan ada jarak dengan guru sejati.
Maka kalau dalam spiritual Jawa, kalau saya istilahkan biar lebih simpel, si hati itu nuruti karping rasaning karep. Karep itu hawa nafsu, keinginan ragawi. Kalau hati kita itu berkiblat pada Ka'bah yang ada di dalam diri, yaitu ati sing resik yang bersumber dari sang pancaran sang sukma sejati atau guru sejati. Nah itu kiblate wong Jawa itu sakjane di situ. Gusti, bagusing ati. Makanya kalau ada orang yang menembah Gusti itu, ya sakjane sing ati kita itu harus menembah sang guru sejati, makanya bisa diarani Gusti, bagusing ati. Gusti sing ana ing sakjroning aku atau ingsun. Tuhan yang ada dalam diri, ya seperti itu gambarannya. Kalau saya istilahkan secara sederhana, ya kita nuruti karping rasa. Rasa apa? Rasa sejati duweke sang sukma, guru sejati. Nah itulah pembimbing kita. Tapi kalau orang Jawa yang menggunakan ilmu-ilmu selain Jawa, mungkin literasi seperti ini miskin, tidak tahu. Tahu aja tidak, apalagi mau mengimplementasi. Ya susah, Mas. Nah, terus kalau kita sudah paham seperti ini mekanismenya, mengetahui siapa sesungguhnya aku, siapa sesungguhnya diri kita. Kalau dalam ada yang namanya hadis itu apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya? Barang siapa yang bisa mengetahui dirinya, jati dirinya, dia akan berjumpa Tuhannya. Ya, itu hadis tahun berapa itu, Mas? 15 abad yang lalu. Hampir 15 abad yang lalu. 15 abad. Ya, atau abad kelima. Belum, kalau saya kira kan 15 abad kan ini Mas, Nabi aja lahir 571. Iya, abad kelima. Berarti kan jauh setelah ini baru ada hadis kan. Hadis itu kan diriwayatkan sekian abad setelah wafat kan Nabinya. Berarti sekitar abad, ya katakanlah 9 ke atas. Ya kan? Berarti kalau sekarang ya usianya katakanlah 10 abad. 10 abad. Nah, dari situ coba kita lihat ke belakang. Panjenengan pernah membaca bukunya Aristoteles, muridnya Plato, Sokrates, Aristoteles. Di situ Aristoteles sudah mengatakan, ketahuilah dirimu maka akan kamu ketahui Tuhanmu. Aristoteles sudah ngomong seperti itu. Nah, artinya apa? Itu sebenarnya spiritual yang seperti itu sudah pernah disadari oleh masyarakat Yunani. Kira-kira Sokrates itu kan 300 tahun lebih sebelum Masehi. Ya, jadi dari situ kita sudah bisa menyimpulkan tentang ilmu spiritual. Nah, ini hanya untuk komparasi aja ya. Tapi pada intinya yang mau kita fokus bicarakan itu, yaitu tadi tentang adanya titik balik kesadaran. Nah, ketika kita terbiasa oleh pisau analisa, pisau spiritual untuk mengupas makna dan arti kehidupan ini, itu seringkali menemui jalan buntu, seringkali tidak cerdas orang mempan mengupas. Apalagi ketika seseorang dihadapkan dengan masalah. Makanya setiap kali seseorang mengalami masalah yang sangat berat, seringkali disitulah terjadi titik balik kesadaran. Tentu saja titik balik kesadaran itu seringkali diikuti oleh berubahnya belief system yang dipakai. Belief system itu kan pisau analisa juga. Selain akademik, selain ilmu pengetahuan sains dan teknologi, ada juga spiritual budaya, juga belief system, itu adalah pisau analisa. Nah, ketika pisau analisa dari belief system tidak mampu mengupas, otomatis orang kan akan mencari alternatif. Ketika orang mencari alternatif dan kemudian ini terjadi atau dialami oleh orang Jawa. Orang Jawa kan punya menu banyak. Ketika makanan ini sudah dirasa kok nggak nyaman, nggak enak, nggak maraknya tentrem nang ati, orang kan pasti mencari menu yang lain yang lebih nyaman, srek nang ati iki apa panganane. Oh ternyata jangan lodeh terong, nah lawe tempe goreng garit. Nah
terus kayak sambel lombok keriting, waduh, malah ngulu itu aku mah. Payah, mah gerus terang saya langsung gerus. Nah, pada saat seseorang mencari alternatif, kemudian orang yang paling dekat meraba-raba alternatifnya karena orang Jawa, ya pasti kearifan lokal. Kalau itu dialami oleh orang Papua, ya pasti lokal wisdom Papua. Kalau dialami saudara-saudara kita di Sunda, ya pasti kearifan lokal Sunda. Karena yang paling dekat, tetangga yang paling dekat, ya itu tadi. Sedangkan kalau untuk ke agama lain, sebagai pisau analisa, kadang ada rasa kayak apa ya, terlalu frontal, nggak berani melakukan sesuatu yang frontal, nggak berani. Nah, kalau seperti yang terjadi dengan Ayu tadi, kemudian di Bali, karena beberapa waktu lamanya itu hidup di Bali, otomatis mau nggak mau kan terjadi persinggungan, sentuhan-sentuhan yang intensif dengan local wisdom di Bali. Dan local wisdom di Bali itu esensinya sama dengan local wisdom di Jawa. Makanya mudah match. Cuman di sini pintu masuknya dari mana? Nah, kebetulan di Bali, maka ya entry point-nya di Bali. Di Bali ada pelukatan, di Jawa ada pelukatan. Nah, kemudian itu hanya seperti jembatan yang jaraknya pendek banget. Untuk dari local wisdom Bali ke local wisdom Jawa. Sama saja. Dan di situ langsung merasakan. Karena apa? Ya sebenarnya local wisdom Jawa, Bali itu sebenarnya natural banget. Sangat natural. Dan menjadikan diri kita itu tidak teralinasi oleh alam semesta. Sekarang bayangkan Mas, kita hidup di alam semesta, tapi teralinasi oleh alam semesta. Kita ini hidup di alam semesta, tapi teralinasi, terasing, terisolir oleh alam semesta. Ada pepatah itu paling gampang apa coba? Beli istilah tuh. Ayam mati di lumbung padi. Iya. Ayam mati di lumbung. Cocok ya? Cocok. Ya ini spontanitas saja tadi. Itu kan betapa ironis kita mati di lumbung padi. Betul. Kita mati justru karena terasing oleh alam semesta. Padahal alam semesta ini kan sumber kehidupan kita. Tapi kalau kita terasing, apa jadinya? Orang akan hidup itu selalu merasakan ketidaktentraman, ketidaktenangan, gelisah, ada kegalauan yang terus-menerus itu terjadi setiap hari. Sampai kapan orang betah? Belum lagi ada muncul rasa emosi yang luar biasa ketika melihat orang yang tidak sependapat, orang tidak sepaham, tidak sealiran. Dan di situ ada semacam nafsu, hawa nafsu yang ingin semua orang itu harus sama seperti yang sing tak karepke, yang saya inginkan. Itu kan sama saja semua orang suruh menuruti rasa yang karep. Semua orang suruh menuruti hawa nafsu kita. Itu pun kita akan menjadi orang yang selalu terbakar hatinya. Makanya orang-orang seperti itu biasanya muncul di orang-orang yang fanatik. Fanatik itu kan ibaratnya memakai kacamata kuda. Maksudnya piye kacamata kuda? Nggak mau melihat. Nah, cuman maunya ngeliat satu tok ke sono tok, satu ke depan. Menafikan apa yang terjadi atau fakta yang ada di sekitar kita. Kalau dalam istilah agama ada yang lebih keren. Untuk menyindir orang yang pakai kacamata kuda itu. Fanatik tadi ya. Menyindir orang yang fanatik itu kalau dalam istilah agama ada yang istilah keren bahasanya dibahasakan. Nikmat apalagi yang dusta. Justru yang sering ngomong kayak gitu malah kadang-kala nggak sadar dirinya itu memakai kacamata kuda. Maka kalau saya sebut yang seperti itu sebagai orang yang tidak tahu jika dirinya sedang tidak tahu. Orang yang tidak sadar ketika dirinya tidak sadar.
kata lain tidak moderat juga ya Mas? Iya pasti. Pasti tidak moderat. Pasti. Pasti. Fanatik itu nggak ada yang moderat. Nggih, Mas. Karena moderat itu sifat-sifat toleransi, Nggih. menghargai. Ya. Ada kasih sayang, menghargai itu. Moderat hanya akan lahir kalau seseorang itu memang punya toleransi. Nggih, Mas. Nah dari situ yang namanya titik balik kesadaran itu dimulai. Tapi saat titik balik kesadaran dimulai, yang terjadi dengan Ayu ketika titik balik kesadaran dimulai, kemudian banyak mengambil nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom. Tapi seiring sejalan juga mempelajari agamanya yang disematkan di KTP. Karena apa? Karena kan Ayu kan melihat cara memahami hidup itu begini ya. Terus kemudian dicari-cari, istilahnya dipetani di dalam belief system yang dulu itu dipetani. Nah nanti yang diambil apa? Diambil yang matching saja. Kalau yang nggak matching udahlah lupakan gitu. Ya nggak? Betul. Karena begini, agama atau belief system itu bukan kok kalau yang dianggap jelek, ya bukan berarti 100% jelek. Tetap ada nilai plusnya. Ya kan? Nah, itu kita ada bijaksananya melihat di situ. Kita juga tidak menjadi orang yang fanatik juga. Kita harus menghargai sisi positifnya belief system yang sudah baku itu apa saja ya kita. Kalau memang itu positif ya kita akui positif. Ya, jangan terus wah karena berbau ini terus enggak. Ya enggak perlu. Tapi juga sebaliknya Mas. Jangan menganggap bahwa belief system itu merupakan pisau analisa yang bisa untuk mengupas apapun. Kalau memang percaya seperti itu, akhirnya fakta yang akan membenturkan. Ketika tertimpa masalah yang berat, ya nyatanya nyari alternatif. Mungkin sebelumnya PD, agama atau belief system yang saya anut, yang saya pakai ini adalah segalanya. Ilmu apapun ada. Ya kini arep ngingu lele wae ndadak beli buku ternak lele. Nggih, paham. Wes ngono ta? Aplikatif sekali. Maka sekarang itu karena sudah terbuka celah-celah bahkan pintu gate yang lebih besar, gerbang mempelajari kearifan lokal terutama ilmu Jawa, ilmu wong Jawa, makin mudah masuk. Makin mudah masuk dan makin menikmati. Karena memang sangat nikmat ketika kita memasuki ilmu yang tidak terasing oleh alam semesta. Menjadikan diri kita itu tidak teralinasi lagi dengan alam semesta. Tidak terisolir, tidak terasing oleh alam semesta. Akhirnya apa yang dirasakan? Kita nyaman, tentram, bagikan kita berada di dalam pangkuan sang ibu bumi dan di bawah rengkuan sang Bopo Angkoso. Nyaman, merasa tenang, aman, tidak takut apa-apa, merasa percaya diri, aura positifnya keluar. Jadi seperti itu yang terjadi. Dan itu akan membawa dampak positif ke dalam segala bidang kehidupan. Baik dari sisi kepribadian maupun dalam bersosial. Maka orang-orang yang seperti itu lebih mudah untuk meraih sukses tinimbang wong sing nganggo kacamata jaran. Ngono. Jadi monggo mau belajar apapun, mau mengulas lagi, mau metani belief system yang dulu, diambil yang oke-oke lah, yang bikin tentrem hati ambil, yang enggak udah abaikan aja. Tapi juga kalau saya pribadi, belief system apapun saya mau melihat dan mau mempelajari, bahkan mau mengambil. Mau Hindu, Buddha, Katolik, Kristen apapun, di situ ada yang namanya ajaran welas asih. Ya kan? Welas asihnya yang diajarkan Hindu, Buddha, Katolik, saya senang sekali dengan ajaran-ajaran welas asih. Itu matching selaras dengan ajaran kejawen juga. Saya tidak melihat
ini ajaran belas asih yang diajarkan dari agama apa? Saya enggak melihat. Saya enggak politik identitas. Iya. Yeah. Itu juga yang saya temukan sih Pak. Jadi waktu itu ini kan saya generasi milenial ya bisa dibilang. Yeah. Karena saya lahir tahun 90-an. Jadi awalnya dewe generasi usang loh Mas. Mas. Generasi karapan. Nah itu jadi salah satu orang yang berjasa sebelum akhirnya saya memutuskan untuk mempelajari spiritual Jawa itu adalah kalau sebutannya itu coach. Gitu. Jadi pembimbing, nggih. Jadi waktu itu saya sempat sesi, saya tanya sama coach saya, coach, Tuhan versinya coach itu seperti apa sih? Gitu. Kemudian sama coach itu dibilangin, kamu harus menemukan jawabannya sendiri karena itu sangat subjektif. Gitu. Tapi saya bantu doa supaya kamu bisa ditunjukkan gitu untuk bisa bertemu Tuhan. Nah, kebetulan pas ada satu momen waktu itu malam-malam saya sendirian, akhirnya saya tahu mendapatkan jawaban tersebut. Gitu. Tuhan itu apa sih versi saya? Dan jawabannya itu adalah welas asih. Gitu, dan ini saya merinding. Itu juga setelah akhirnya saya mempelajari ya tentang esensi dari agama maupun budaya, itu semuanya juga suaranya sama, welas asih. Itulah yang akhirnya membuat saya kembali lagi gitu untuk oke, ini saya butuh belajar supaya saya bisa membagikan ini ke teman-teman saya. Gitu. Karena kebetulan memang bisa dibilang saya punya beberapa teman yang sering mengikuti perjalanan saya gitu. Cuma karena ya kembali lagi kami itu generasi milenial ya, yang bisa dibilang agak menjauh dari budaya, spiritual dan juga agama. Gitu. Karena saya punya banyak teman yang mereka itu ateis. Seperti itu ya. Nah, ketika saya mempelajari karakter dan juga pemikiran mereka pun, itu kalau menurut kacamata saya, mereka adalah orang-orang yang pernah terluka gitu karena mengikuti belief system yang lama gitu. Tapi mereka hanya melihat dari kacamata yang negatif. Seperti itu. Dan mereka malas untuk menggali lagi gitu. Apakah memang benar kacamataku tentang belief system, tentang spiritual itu negatif atau memang aku yang kurang dalam mempelajari? Itu seperti itu. Begitu, Pak. Kalau yang saya lihat, orang yang tidak pernah belajar spiritual atau tidak pernah menjadi seorang pelaku spiritual juga tidak pernah mendalam mempelajari agama. Kalau saya lihat justru orang seperti itu yang paling rentan menjadi orang yang kemudian terkena doktrin yang memabukkan. Kemudian akan berubah menjadi orang yang sangat fanatik dan radikal. Itu saya melihat banyak kasus. Dulu orang yang bisa dikatakan dengan agama terlalu nggak paham. Juga tidak menjalankan syariat dan lain-lain. Terus kemudian kearifan lokal pun tidak tahu apa-apa. Tapi begitu dimasuki oleh doktrin-doktrin yang ya dogma lah. Wah, itu jadinya luar biasa menjadi orang yang radikal, yang ekstrim banget. Betul. Itu saya sudah banyak melihat kasus. Tapi ada golongan yang lain atau jenis orang-orang yang lain yang dulu boleh dikatakan sudah sekian tahun, puluh tahun itu bisa dikatakan mendem atau mabuk terhadap agama apapun ya. Itu orang-orang yang paling potensial akan meninggalkan belief systemnya. Percaya aja, karena saya bukan berasumsi, tapi saya melihat fakta. Banyak saya temukan orang-orang yang dulunya sangat
fanatik ekstrim. Tapi akhirnya apa? Terjadi loncatan paradigma kesadaran. Titik balik kesadaran yang benar-benar radikal juga. Bahkan sampai belief system yang lama itu, wah itu kayak istilahnya kalau pas nggak dilihat orang, dia sampai nginjak-injak gitu loh. Karena saking ini mungkin saking dendamnya selama ini aku dibodoh-bodohin, aku Betul. terlalu dikurung, dibelenggu. Begitu lepas merdeka, wah dendamnya disalurkan. Ya, cuman kan kalau itu dilakukan di depan publik ya kena pasal. Tapi ya terserah, kalau kamu mau lakukan di dalam kamar kau kunci nggak ada yang lihat ya terserah. Itu komunikasi kamu dengan Tuhan. Dan kamu sebelum melepaskan dendam itu ya sebut dulu, Tuhan kalau memang saya keliru hukum saya, gitu aja. Kan nanti akan terlihat. Tapi kalau memang itu ya sudah, habis melakukan itu kan plong. Setelah itu udah nggak, dendamnya hilang, menjadi bijaksana. Nah, ketika orang sudah mengalami hal seperti itu, maka akhirnya menjadi orang yang tangguh, yang nggak bisa lagi untuk didoktrin apapun agama, apapun belief system. Bahkan oleh spiritual lokal juga, local wisdom pun tidak akan terus kemudian menjadi fanatik ke local wisdom juga enggak. Tapi akan bijak. Karena pernah mengalami suatu peristiwa, pengalaman yang sangat pahit, hidup bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di kerangkeng di dalam gua. Begitu keluar dari gua, dia baru sadar, wah gila ini ternyata katanya di dalam gua itulah yang paling indah, pemandangan paling indah di muka bumi ternyata. Nah, ibaratnya seperti itu analoginya. Maka potensi yang perlu dilihat itu adalah generasi penerus yang jauh dari agama atau setengah-setengah, tapi juga tidak tahu tentang yang namanya kearifan lokal. Itu begitu kena racun belief system, sudah mau disuruh untuk melakukan bunuh diri. Itu loh yang bahaya. Maka kita kalau bagi sedulur-sedulur yang sudah punya anak remaja itu harus diperhatikan. Ini penting sekali dalam dunia pendidikan. Kalau ada anak yang seperti itu, hati-hati, nanti bisa kaget orang tua. Wah, tahu-tahu kok berubah menjadi ekstrim banget kan. Ada lagi yang ketiga, orang yang dari kecil sampai besar itu sudah terus sering akrab dengan kehidupan tradisional, melakukan nilai-nilai kearifan lokal. Ya. Tapi hanya terjebak pada rutinitas. Dalam agama formil pun banyak kan yang melakukan syariat itu hanya rutinitas. Betul. Esensinya nggak dapat. Hakikatnya. Ya kan? Apalagi makrifatnya. Semua orang punya potensi untuk terjebak melakukan sebuah rutinitas. Artinya dia melakukan hanya untuk biar absah, menggugurkan kewajiban, katakanlah begitu. Itu pun kalau dalam kearifan lokal, kalau orang yang dari kecil sampai besar itu terjebak hanya dalam ritme seperti itu, ya hanya untuk menggugurkan kewajiban, menggugurkan beban moral, ya kan? Ya itu nanti akan rentan juga. Orang seperti itu mudah akan kemudian masuk ke agama formil apa menjadi orang fanatik. Itu juga bisa. Makanya kalau dalam ilmu Jawa itu ya sederhana, ilmu itu kan harus dilakoni, ketemunya kan dilakoni, ya dilakoni sih. Beda kalau orang yang golongan ketiga tadi itu hanya formalitas, hanya teoritis, tapi dalam implementasinya miskin sekali. Tapi kalau orang-orang yang sudah kental dengan implementasi, artinya sudah mengamalkan semua nilai-nilai luhur, nilai-nilai kearifan lokal tadi, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu yang disebut wong wis dadi wong Jawa. Jiwa kang kajawa. Atau Jawi, jiwane wis kajawi. Apa yang dijiwai itu tadi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang kalau sudah gitu mapan spiritualnya. Nah, terus pencapaian apa yang diraih
Kalau orang sudah bisa mencapai jiwa kang kajawi, jiwa kang kajowo, dia itu menjadi orang yang merdeka lahir dan merdeka batin. Rasanya kayak apa? Wah, luar biasa, sulit digambarkan. Ayam tentrem, marak ke sehat, marak ke awet enom, marak ke kebal penyakit. Banyak sekali manfaat.